Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis wahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan bagian pertama yaitu ada ta'riful insan atau pengenalan manusia, di mana manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Manusia terdiri dari dua unsur, yang pertama unsur langit yaitu ruh, yang kedua unsur bumi yaitu tanah. Dan dari kedua unsur itu terciptalah manusia. Manusia juga dibekali beberapa potensi oleh Allah. Yang pertama yaitu hati untuk keputusan, yang kedua akal untuk ilmu dan informasi, yang ketiga jasad yaitu sebagai realisasi dari kedua potensi yaitu hati dan akal. Dari ketiga potensi tersebut yang dibekali oleh Allah untuk manusia, maka manusia diberikan amanah yaitu untuk beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi. Akan tetapi itu adalah pilihan. Ketika manusia mau mengemban amanah itu dengan baik, maka balasannya itu surga. Tetapi ketika manusia mengemban amanah itu dengan tidak baik, maka balasannya yaitu neraka. Yang kedua ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Manusia itu sebagai makhluk, di mana makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Allah. Adapun hakikat manusia yang pertama yaitu fitrah atau kembali kepada fitrah. Yang kedua manusia itu lemah. Yang ketiga manusia itu jahil atau bodoh. Yang keempat manusia itu fakir. Nah, yang kedua manusia dimuliakan oleh Allah karena manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan karena berbeda dari makhluk Allah yang lainnya, yaitu diantaranya seperti dengan ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan dan ditundukkannya alam padanya. Nah, manusia juga dibebani oleh Allah atau diberikan tanggung jawab yaitu untuk beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi. Nah, adapun Allah memberikan pilihan yaitu bebas memilih ketika manusia mau memilih iman atau kafir. Adapun tanggung jawab atau balasan ketika manusia memilih beriman, maka balasannya itu surga. Tetapi ketika manusia memilih kufur, maka balasannya itu neraka. Selanjutnya ada takosul insan atau potensi manusia, di mana manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk yang sempurna. Maka dari itu Allah memberikan manusia dengan beberapa potensi, yaitu yang pertama itu potensi pendengaran, di mana untuk mendengarkan ajaran-ajaran Allah yang disampaikan kepadanya. Yang kedua potensi penglihatan, di mana Allah menganugerahkan manusia yaitu mata yang dengannya dapat melihat atau memandang dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Adapun tanggung jawab yang dipikul manusia itu ada dua pilihan. Yang pertama, apakah manusia mau menjalankannya dengan amanah atau berkhianat? Ketika manusia menjalankannya dengan amanah, maka manusia menjadi khalifah di bumi, yaitu manusia bukan pemilik yang hakiki, karena pemilik yang hakiki adalah Allah. Yang kedua, manusia harus mengemban amanah tersebut sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan, yaitu kepemimpinan tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam mengembannya manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, yang kedua, khianat, di mana manusia yang memilih untuk berkhianat yaitu mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah. Maka Allah akan mengazab dan menghinakannya, yaitu diumpamakan oleh Allah dengan berbagai perumpamaan, yaitu perumpamaan yang hina seperti hewan dan yang lainnya. Selanjutnya ada nafsul insan atau nafsu manusia, di mana nafsul insan adalah pangkal kendali baik buruk manusia secara keseluruhan. Allah telah mengilhamkan atau memberikan kebebasan memilih kepada jiwa manusia untuk memilih jalan takwa atau jalan sujud. Nah, nafsul insan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, jiwa yang arwah, di mana qalbu, azam, dan akalnya mampu mengendalikan al-hawa, yaitu syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah az-zikir atau kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat untuk selalu zikrullah, disebut an-nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang. Yang kedua yaitu jiwa yang arwah, di mana qalbu, azam, dan akalnya tarik menarik dengan al-hawa, yaitu syahwat, kecenderungan, dan keinginannya.
Nah, jenis jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi oleh aro'yu. Nah, sedangkan aro'yu tepiannya adalah sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih beriman atau kafir. Nah, jika kondisi tarik-menarik ini terjadi kepada seorang muslim, maka jadilah jiwanya an-nafsul lawamah, yaitu jiwa yang menyesali diri. Yang ketiga yaitu jiwa yang aruh, di mana kolbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada syahwat sendiri. Karena kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat kepada syahwat ini disebut an-nafsul amaratu bisu'i, yaitu jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Selanjutnya ada sifatul insan atau sifat-sifat manusia, di mana manusia adalah makhluk yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum manusia terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama sifat kebaikan dan kedua sifat keburukan. Allah telah mengilhamkan ke dalam jiwa manusia yaitu fujur dan takwa. Dalam dua jalan tersebut tentunya tidak terlepas dari jalan kebaikan dan keburukan yang pastinya akan berakhir pada kesuksesan atau keinginan. Ketika manusia memilih jalan takwa, maka tentunya seperti banyak bersyukur, banyak bersabar, rendah hati, suka bertaubat, dan bersikap lembut. Maka orang yang memilih jalan takwa akan memperoleh keberuntungan. Yang kedua itu jalan fujur, di mana itu mereka yang memiliki sifat tergesa-gesa, banyak berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, kufur, zalim, dan bodoh. Ketika manusia memilih jalan yang fujur, maka dia akan berada dalam kerugian. Selanjutnya ada hakikatul ibadah atau hakikat ibadah, di mana hakikat ibadah akan terasa ketika kita merasakan nikmat Allah. Hakikat ibadah akan terasa ketika kita merasakan keagungan Allah. Kita itu sebagai hamba, di mana kita harus menyadarkan diri kita apa yang kita punya, atau segala aktivitas kita harus berorientasikan hanya kepada Allah. Adapun tujuan ibadah yang dilakukan yaitu merupakan tujuan menghinakan diri, di mana kita menghinakan diri di hadapan Allah, bukan menghinakan diri di hadapan manusia atau makhluk Allah yang lainnya. Yang kedua tujuannya itu untuk kecintaan, di mana kecintaan atas Allah dengan kita mengikuti Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu tujuannya untuk ketundukan, di mana kita tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan Allah. Dari ketiga tujuan ibadah tersebut, maka harus dilakukan dengan penuh rasa takut dan harap. Dengan penuh rasa takut, kita takut tidak amanah dalam menjalankan tanggung jawab kita di bumi. Kita takut tidak termasuk golongannya. Kita takut berada dalam jalur yang sesat. Di samping ketakutan itu, kita harus berharap semoga kita berada dalam jalur yang benar dan selalu mengemban amanah dengan baik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.